Saya punya sepasang. Ini betina. Kayak bunga harus ya? Betul banget. Ini weling ini mas. Ular-ulang itu di tengah ini namanya, kalau anak reptil bilang, ada sisik dorsal. Itu ada sisik dorsal pemisah antara sisik kanan dan sisik kiri. Sisik, kayak sisik tunggal gitu. Betul ya? sekali, sisik tunggal, ada yang bilang gitu. Cuma ini mas, yang sampean punya mas. Ada lagi sih, minta yang berbisa apa yang enggak dulu. Yang aman buat pemula lah, nggak berbisa pastinya ya kan. Kenapa gini aja, kalau visualnya berbisa tapi dia nggak berbisa, oh nggak keren kan? Visualnya Daripada yang berbisa aja atau yang nggak berbisa aja. Ya, yang nggak berbisa. Ini saya punya ular ini, visual berbisa. visualnya berbisa. Padahal dia tidak berbisa. Ular apa mas? Cuman agak galak sih, soalnya jujur aja ini juga WC. Cuman kenapa saya keep? Karena saya masih pengen, ada luka-lukanya pengen hilang dulu. Oh, jadi minus alam. Iya, takutnya kan makin parah di alam, jadi kita keep dulu. Nah. Nanti kalau udah Itu teman-teman, pecinta hewan sejati itu kalau binatang liar terluka diobati, nanti kalau sembuh dikembalikan lagi. tapi jangan dijinakkan biar tetap sifat ya liarnya karakternya. Oke. Ular apa mas? Ambil wes. Siap. Kita lihat ular selanjutnya teman-teman. Katanya sih ularnya nggak berbisa, tapi kelihatan berbisa. Aneh kan? Sekarang. Oke, pertama kali sampai lihat, coba ini tebak ular apa? Saya punya sepasang. Ini betina. Kayak bunga harus ya? Betul banget. Ini weling ini mas. Bukan. Nggak percaya, coba gigitin. Wih, mati nanti saya. Enggak, Teman-teman, ini weling ini loh. Lihat coraknya hitam putih, bunga Rus candidus. Lihat. Ini ya bukan buat pemula ini mas. Jadi saya jelasin sekarang ya. Uniknya apa? Kita pelihara ular nggak harus yang dari luar negeri. Iya. Di Indonesia pun ularnya masih cantik-cantik. Jadi ini salah satu ular yang gimana ya? Kalau menurut saya, di sisi lainnya dia kelihatan seperti berbisa, nilai positif. Tapi negatifnya, jarang ular ini bisa tumbuh sampai besar karena dari kecil udah sering ketemu orang dibunuh, dikira bunga Rus. Padahal apa ini? Padahal ini Lycodon subsinthus, masih keluarga Lycodon, Lycodon, iya, teman-teman. masih keluarga ular cicak. Iya. Lycodon cappucinus. Jadi ini Lycodon teman-teman, Iya, termasuk betul ular sekali. cicak. Kalau ular cicak yang normal itu hitam Ya, sebenarnya gitu dua-duanya ya? normal, cuman masih keluarga. Iya. Cuman ini yang subsinthus. Nanti di sini gambarnya teman-teman, Lycodon cappucinus. Kalau ini subsinthus ya? Subsinthus. Berarti aman. Aman, handle aja aman. Lycodon itu, ular Lycodon itu nggak berbisa ya, termasuk dalam ular kolibrit. Betul. Termasuk pelangi tadi kolibrit ya? Paling tadi kolibrit. Kolibrit. Nah, tidak berbisa teman-teman, aman buat di handle. Aman. Nah, Cuman ini memang karakternya memang saya jaga agar seperti ya. ini, Mas. Kalau WC memang dibiarkan galak caranya. Tapi dia apa? Cuman bentar aja kok galaknya. Defend. Ya, betul. Ini teman-teman. Jadi meskipun tahu ini jenis ular tidak berbisa, tetap harus pakai safety tools Betul teman-teman. sekali. Karena digigit ular itu sakit loh mas. Sakit loh. Karena padahal kita sudah sering digigit ya. Ya. Padahal rating yang jumbo, padahal kalah ukurannya. Betul sekali. Masih takut sama yang ukurannya segini karena apa ya? Kagetnya sensasinya itu nggak enak. Ini yang betina dan ini udah proven. Oh sorry, yang WC itu yang satunya. Kalau ini saya udah keep lama. CB. Kalau nggak salah sih dari sellernya katanya CH. Oh CH. Iya betul sekali. Cuman semakin dewasa dia motif putihnya itu udah agak pudar. Tapi kalau jackpot sih sampai dewasa biasanya masih ada putih. Nah saya punya juga pasangannya dia yang jantan. Ya, masih lengkap putihnya, masih banyak lah dibanding yang ini. Iya. Mau diambil juga? Iya wis. Oke. Ini teman-teman ternyata ini Lycodon subsinthus teman-teman. Tenang saja, ini nggak berbahaya, nggak berbisa. Banded wolf snake. Ya, memang coraknya seperti ular weling teman-teman. Tapi ini jangan salah, ini adalah wolf snake. Nanti kita review juga ciri perbedaannya. Mantap sekali teman-teman. Sebenarnya sih ini
pengen saya lepas mas. Ini jujur aja ini WC yang satu ini. Cuman saya mikir lagi, kalau dilepas apa dia oke lah, dia masih bisa cari makan. Takutnya ketemu orang dikira bunga rus. Iya teman-teman, karena ini secara visual terlihat seperti bunga rus teman-teman. Jadi bunga rus itu atau ular weling itu berbisa tinggi dan mematikan teman-teman. Ini mirip sekali coraknya. Oh ini mau shading, jadi putihnya nggak kurang, tapi masih banyak sebenarnya. Lihat teman-teman. Nih, boleh mendekat aja nggak apa-apa? Oke, dia mau shading, jadi putihnya masih dikit. Bukan masih dikit sih, kusem. Ya teman-teman, ini Lihat. jantan, Ini jantan, ini yang betina. itu betina. Lihat mirip sekali. Sampai bawahnya pun tembus kan dia. Iya, mirip sekali sama ular weling. Kepalanya aja mirip Kepalanya teman-teman. juga mirip. Lihat, kepalanya mirip seperti ular weling. Ular weling. Nah, untuk ciri-cirinya mas, Oke. kita bedakan Cara weling sama weling sama ini Dikodon subsinthus. subsinthus. Oke. Kalau ular weling dari karakternya dulu ya mas ya. Ya. Kalau ular weling itu malah cenderung seperti Cina. Oh. Dan dia kayak pelangi gitu ya? Iya betul. Dia santai aja kalau ketemu orang. Dan dia cenderung diam. Jika diusik gerakannya akan patah-patah. Oh, tak gitu ya? Iya, patah-patah. Bahkan ular weling itu kalau nggak terlalu memprovokasinya nggak terlalu banget, Iya. dia cenderung menyembunyikan kepalanya. Anu lah, dia tahu lah kalau saya ini ular bisa. Iya, Kalau intinya dia mungkin tinggal gigit. Nah, betul. Nah. Mungkin kalau dia bisa ngomong, gua bukan musuh lu bro, daripada lu yang merendah. Betul, Merendah. betul. Kalau ular ini dia gesit karena makanannya aja cicak. Ya. Dia gesit dan dia masih mau menyerang walaupun tanpa diprovokasi. Buktinya ini tadi kan waktu Iya. itu kan padahal kita udah baik-baik gitu. Iya. Itu satu untuk karakter. Kalau untuk visual emang harus benar-benar ditangkap sih mas. Jadi kita kalau ada ular ini di alam liar ya, kita belum bisa mastiin kalau belum ditangkap dan dilihat. Iya. Soalnya perbedaannya ada di sisik. Sisi. Iya. Kenapa sisinya? Mas? Jadi kalau ular welang itu di tengah ini namanya, kalau anak reptil bilang ada sisik dorsal dari bagian belakang kepala atau leher sampai ujung ekor. Oh. Itu ada sisik dorsal pemisah antara sisik kanan dan sisik kiri. Sisik kayak sisik tunggal gitu. Betul ya? sekali, sisik tunggal, ada yang bilang gitu. Oh. Kalau untuk Lycodon subsitus bener-bener langsung polos bulat Iya. tanpa ada sisik di tengahnya. Oh, iya. Jadi sisik tunggal itu kayak yang di sini ya mas ya? Iya, betul. Cuma ukurannya Lebih kecil. lebih kecil. Terada di punggungnya sini teman-teman. Iya. Jadi mulai belakang kepala sini. Sampai ekor. Oh iya. Itu ciri-ciri Pasti itu ya? Ciri pasti. Oh iya. Cuma gitu aja mas. Oh kayaknya ada badannya juga ya kalau weling. Oh, iya. Segitiga ya. Itu yang welang, bunga Oh, rus welang. ya. Bunga Kalau rus. bunga rus Fasciatus. ya, sampai mau bilang bunga rus subsinthus. Mirip banget Iya. Ya, betul. Fasciatus. Fasciatus yang biasanya orang bilang Weling. welangnya ya. Welang. Yang kuning kan? Iya. Kebanyakan kuning. Heeh. Padahal kalau di warna itu tidak membedakan dari welang-weling itu nggak harus dari warna sih. Ekor ya? Betul. Nah, kalau weling itu Ekornya lancip. lancip ya. Kalau Iya. welang Dan kalau welang ekornya tumpul dan dia cenderung agak segitiga. iya. Nah ini teman-teman. Jadi kalau nemuin ular ini di sekitar rumah kalian, jangan langsung dipegang ya. Jangan langsung Nah, dipegang. takutnya itu Takutnya welang. welang Welang atau teman-teman. weling. Nah, soalnya motifnya sama ya. Iya betul. Motifnya sama, mending gak usah dipegang. Tapi juga jangan langsung dibunuh juga. Nah, gitu. yang penting eh, identifikasi. panggillah orang terdekat yang Betul. sudah mengerti tentang Iya, ular betul. teman-teman. Atau diusir pakai sapu bisa. Betul. Dan ini ularnya kecil juga, kalau disapu ya bisa. Iya betul. Oh ya, info tambahan, ini ularnya biasa hidup di mana mas? Kalau ini sama sih di persawahan, cenderung di persawahan. Kalau Lycodon cappucinus sering masuk rumah kan. Oh, makanya Betul. dinamai ular cicak, atau lemari. Karena ular lemari. iya, karena satu dia emang pemangsa cicak. Kedua, kalau yang ini nggak tahu ya. Kalau ular Lycodon cappucinus dia bisa memanjat tembok yang medianya nggak kasar. Oh. Jadi dia udah kayak cicak gitu, yang nggak bisa dilakukan oleh ular lain.
Tapi kalau ular Lycodon subsinthus ini, jujur saja jarang saya nge-rescue. Makanya baru seumur hidup baru ini. Oh ini rescue mas? Iya, ini yang rescue, ini CH tadi. CH. Betul. Kebetulan ini CH dan Proven cewek. Dan rescue kebetulan juga cowok gitu. Mantap sekalian dikembangbiakkan teman-teman. Betul sekali. Karena kemarin ada kasus breeder ternakin ular ginian terus dilepas liarkan teman-teman. Nah itu masih baby, coraknya jelas banget seperti kucing ya. Jadi dia itu ngerilis mas hasil ternakannya ini sama warga dibunuh, dikira uling. Itu. Nah padahal Lycodon subsinthus. Nah itu sayangnya teman-teman, minimnya edukasi. Makanya kita di sini berusaha memberitahu kalian ular yang tidak berbisa pun ada yang mirip dengan ular berbisa. Sebaliknya ular berbisa ada yang mirip ular yang tidak berbisa. Jadi kalian yang pengen ular atau hobi suka ular, kalau nemu ular di jalan atau alam liar, sebaiknya nggak usah di handle ya mas ya. Nggak usah diambil, nggak usah langsung main comot gitu. Takutnya itu ular berbahaya. Ular berbahaya, gigit, nanti yang rugi kamu dan keluarga kamu. Nanti efek ke nama komunitas juga pasti ya, kena. Pasti kena komunitas. Jadi usahakan main aman lah. Kalau boleh, kalau melihara ular berbisa boleh. Cuma harus tahu, tahu resikonya, terus cara penanganannya, betul sekali. Fasilitas kandangnya, keamanannya, dan juga hanya buat display ya. Soalnya kalau merawat ular berbisa, apalagi yang ular berbisa mematikan, itu sama aja kita menyimpan bom. Iya. Kita nggak tahu kapan itu meledak. Ya, itu quotes hari ini. Ada cerita lucu waktu saya dapat ini. Iya, gimana mas? Jujur aja yang rescue kan bukan saya, temen. Iya. Nah jadi dia kirim foto ke saya. Boleh sebut namanya kan temennya? Iya. Jadi Fadil teman Banyuwangi itu, ini WA. Mas ini Lycodon yang sampean pengen apa uling? Gitu. Saya sendiri nggak berani jawab soalnya nggak lihat langsung. Mastiin ya. Nah, besok paginya saya minta foto detail. Dia coba tolong fotoin kepala dong. Jawabnya dia nggak kirim foto. Udah mas itu fake Lycodon. Memang kenapa? Saya kegigit nggak apa-apa. Untuk Lycodon ya teman-teman. Lycodon kan sudah kegigit. Kalau uling gimana? Udah tidur ya. Nah itu teman-teman jangan dicontoh ya. Jadi kalau belum tahu pasti jangan main handle. Takutnya kegigit. Untung aja Lycodon subsinthus. Kalau memang beneran uling ya nggak sakit sih. Nggak sakit, cuma ngantuk gitu. Dan nggak bangun lagi. Tapi memang bener loh, digigit uling itu katanya, yang katanya orang yang pernah digigit uling itu ngantuk parah, nggak sakit kan? Nggak sakit, cuma nanti keluar darah di lubang-lubang tubuh kita seperti di mata, hidung, mulut, telinga, bahkan di pori-pori lokasi kita kegigit itu mengeluarkan itu teman-teman. darah. Jadi kalian sebelum keep ular yang berbisa, lihat dulu efek dari gigitannya. Betul. Pertimbangkan dulu teman-teman. Pertimbangkan, pikirkan 1000 kali teman-teman. Betul. Soalnya kita nge-keep nggak 1-2 hari kan? Kita nge-keep berarti tanggung jawab kita sudah sepenuhnya untuk merawat ular itu ya kan? Ularnya udah nggak punya siapa-siapa. Bisa dibilang setiap hari kita berinteraksi langsung dengan ular itu, atau bisa dikatakan itu sebagai pencabut nyawa kita teman-teman. Ini aman, Lycodon subsinthus. Mantap. Kayak, wih. Lihat dia nyetrek teman-teman. Jadi karakter WC-nya masih ada. Masih ada. Lihat mirip ngehandle ular uling. Malah ini tadinya jinak loh. Hah? Dia ketularan yang ini WC. Jadi ini buat ngeprank bisa ini. Sebenarnya bisa, tapi satu lagi oke lah buat ngeprank, tapi setelah itu kasih edukasi. Iya. Jangan ngeprank, jangan habis ngeprank tinggal. Iya. Nanti dikira ternyata uling itu nggak berbisa, buktinya itu buat mainan. Nah itu ada komunitas juga diikuti kan teman-teman. Betul sekali. Nambah ilmu, nambah saudara. Iya. Nah, jadi kita harus edukasi. Ini saya edukasi kepada kalian. Kalau ini Lycodon subsinthus masih kelas kolibri.
Ini ular yang tidak berbisa meskipun coraknya mirip sekali dengan weling teman-teman. Apalagi waktu masih baby sampai juve. Iya, nanti fotonya ada di sini. Ya. Nah, yang membedakan weling sama Lycodon subcinthus karakter sama sisi dorsal bagian punggungnya teman-teman. Kalau weling itu terdapat sisi tunggal bagian punggungnya. Kalau ini nggak ada, langsung seperti ular normal lainnya. Wah, cocok ini buat pemula teman-teman. Cocok. Tapi juga boleh buat gaya-gayaan ya. Ya, kalau pelihara ular itu bukan buat gaya-gayaan teman-teman. Ya. Bukan buat gaya-gayaan. Beli motor aja kalau pengen gaya ninja apa. Karena kita sebenarnya saya pelihara ular itu ada alasannya mas. Gimana? Merubah image orang-orang tentang ular. Melulu image ular itu di mata orang-orang itu negatif. Iya. Ular bisa mematikan setiap ular dibunuh gitu, ketemu ular dibunuh, padahal ya dia juga makhluk hidup. Sebelum manusia hidup dia sudah ada, ya kan? Belum lagi dikait-kaitkan sama mistis. Nah, gitu. Kayak kontennya Samen yang sama Om Rudi itu, retiklusi, lipistik. Itu coba di kandang kasih tabur-tabur bunga-bunga gitu. Udah. Kirain ular siluman ya? Betul sekali. Jadi saya ingin merubah image reptil, terutama ular. Kalau tidak semua ular itu berbahaya dan aman untuk dipelihara. Bahkan di Indonesia 100% ular itu yang berbisa cuma 30 jenis ular. Nah itu teman-teman. Lainnya aman. Nah ini aman teman-teman, kayak handling. Cocok. Kita masukin teman-teman, kasihan waktunya dia bobok manis. Doain ini jadi mas ya? Ya, saya nanti minta satu ya. Oh boleh. Ini keren sekali loh teman-teman. Apalagi kalau masih baby loh, benar-benar weling banget. Ya, kepalanya aja mirip sama weling. Sumpah ini kalau lepas di perkampungan, kalau ada orang yang nggak ngerti dibunuh pasti ya. Pasti. Kasihan sekali teman. Ini sering jadi kambing hitam. Iya. Sama kayak ular-ular pucuk. Iya. Terus apa namanya? Kunyusoma. Iya. Dikira ekor hijau apa? Ular hijau ekor merah atau apa mas? Insul. Tuh. Cocok ini teman-teman. Cuma ini mas. Sementara cuma ini dulu. Kalau pengen nge-review blue iguana yang lagi wah. Gimana? Iya. Ada di teman. Soalnya kita kan lumayan. 10 menit. Ya, vlog selanjutnya lah kita akan review blue iguana yang sedang sama sekalian nge-review iguana di sana ya. Iya betul. Soalnya dia kan? salah satu peternak iguana di Banyuwangi ya Mas ya. Mas Barok. Nanti kita akan main-main ke sana sambil silaturahmi. Iya. Nah, sekalian kirim pakan punya aku kan di sana soalnya. Ngomong-ngomong baju kita bagus ya. Oh iya, baru sadar. Produk handmade kan? Handmade. Oh sama dong handmade ya. Bali punya. Bali ini produksi Bali teman-teman, kalau kalian ingin lebih kelihatan kiper reptiler banget. Nah, ini bukan sponsor ya. Ini cuman saya waktu ini belum punya waktu yang ini. Oh iya. Iya. Ini keren. Sumpah ini keren banget kalau handmade itu. Bahannya juga kalian beli handmade. Ada Instagramnya kayaknya. Ada handmade. Kalian cek itu. Oke teman-teman, cukup di sini konten ini. Jangan lupa subscribe, ambil ilmunya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar di sini. Dan kalau ada kesalahan kata mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman, share juga. Oke, see you. Oke, santai.